adik-adik. Apa kabarnya nih? Kak Friska apa kabar? Baik. Sehat, Kak Jejes gimana kabarnya? Sehat dong. Adik-adik di rumah apa kabar? Sehat kan? Ya, kita Kak Jejes dan Kak Friska berharap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat ya. Bagi hari ini kita mau ngapain Kak Fris? Kita mau impa online lagi seperti biasa Kak Jejes. Ya, untuk itu Kak Jejes dan Kak Friska undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Kasih. Adik-adik ikutin gerakan kita ya. Musik. Adik-adik, kita akan bersatu hati di dalam doa pembuka. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat berkat-Mu pagi hari ini. Di pagi ini Tuhan, kami akan bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Sehingga Tuhan, ketika ibadah ini selesai, kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian terambil dari kitab Mazmur 73, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-28. Kitab Mazmur 73, ayat 25 sampai ayat yang ke-28. Kita akan bacakan secara bergantian ya adik-adik. Adik-adik yang laki-laki akan bacakan ayat yang berangka ganjil bersama kakak. Nanti teman-teman yang perempuan akan bacakan ayat yang berangka genap bersama Kak Jejes. Udah ketemu adik-adik? Kita baca bareng-bareng ya. Dimulai dari laki-laki dulu ya. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Demikianlah Mazmur Pujian. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian, dengar Dia panggil nama saya. Oh kiranya
Shalom adik-adik. Nah, ketemu lagi sama Kak Melki. Tapi sekarang kakak nggak sendiri nih. Ada teman kakak nih, namanya Cherry. Kita panggil ya Cherry ya. Cherry. Nah, ini dia Cherry. Nah, Cherry udah siap belum kita dengerin firman Tuhan hari ini? Siap dong, Kak. Hah? Kok kayak ada suara yang nangis ya, Kak? Iya ya, kakak juga dengar. Hah, Siapa siapa ya? ya, Kak? Tuh, kita cari dulu nih. Kayak suara si Freddy ya, Kak ya? Oh iya, mirip suara Freddy nih. Mana sih dia? Coba cari-cari. Cari. Oh itu tuh. Oh iya, Freddy, Sini. Kamu kenapa, Freddy? Tadi aku habis berenang di sungai sama teman-teman aku. Terus mata aku kena batu. Pas aku lihat sekeliling aku, udah nggak ada orang. Oh gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Kamu jangan nangis. Nanti kita bantu Iya. kamu untuk temukan teman-teman kamu, ya kan, Kak? Kita bantu ya. Tapi Iya. kita ini mau ibadah info online. Kamu ikut aja dulu deh, gimana? Ya, kita ibadah bareng-bareng dulu Iya. ya. Kamu jangan sedih. Tapi nanti bantuin aku ya, cari Iya. teman-teman aku. Nanti kita Tenang bantuin. aja, pasti Nanti kita adik-adik bantuin. di rumah juga bantuin kok. Iya, benar ya kan? Ya udah, ayo. Ayo. Apa ya, jadi nunggu tadi karena ada teman baru kita nih. Kita kenalin dulu nih, namanya Freddy. Halo teman-teman, nama aku Freddy. Iya. Halo teman-teman. Nama Nah. aku Cherry. Udah tahu dong, ini tadi kan Cherry. Nah, sekarang kita mau mulai ibadahnya. Sekarang kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita sama lipat tangan, tundukkan kepala kita berdoa ya. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, biar kami fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, pagi ini kita akan menelusuri perjalanan kisah Rasul Petrus. Nah Rasul Petrus ini kayak gini nih gambarnya nih ya. Ya ini tuh Rasul Petrus. Dan ini menelusuri kota nih jauh banget dari Roma tuh ke Pontus. Nanti ada kakak ada mapnya di sini nih. Nanti kakak kasih tunjuk dari mana ke mananya. Dari Roma sampai ke Asia Kecil. Nah, nanti ada gambarnya ya. Nah, sekarang kita buka 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Udah bawa kan Alkitabnya? Kakak akan baca bergiliran, adik-adik boleh ngikutin di rumah ya. Kakak sama Cherry sama Freddy akan bacain ya, bergantian. Adik-adik juga boleh kok. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemudiannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu belum percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan
bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Nah, jadi tadi tuh kayak kita kan udah dengerin firman Tuhan tuh. Jadi ngerti kan? Ngerti dong. Ready? Iya bang. Nah, jadi tadi itu tentang Rasul Petrus yang mengunjungi jemaat-jemaatnya. Banyak kan kota-kotanya, tadi ada Pontus, Galatia, sampai ke Asia Kecil, sampai ke terakhir itu Bitinia kan dibilangnya. Nah, jadi Rasul Petrus ini dia itu mengunjungin jemaat yang masih mula-mula gitu. Nah, di sana itu jadi di lingkungan mereka ini banyak yang asing gitu. Banyak yang asing itu maksudnya banyak yang gak kenal Allah. Jadi, nah si Rasul Petrus ini ngunjungin lah buat ngasih semangat, ngasih kekuatan dan pendampingan lah biar mereka tetap setia gitu dan kuat gitu jalan hidup gitu. Oh gitu ya Kak? Iya, jadi Rasul iya, Petrus Bang. ini jalan dia sampai ke beberapa Wah, kota gitu. Cherry baru tahu Kak. Iya, jadi kayak Rasul Petrus ini kan mengingatkan ini si jemaat-jemaatnya kalau penderitaan yang mereka alami itu adalah bagian dari rencana Allah. Jadi agar yang orang yang gak kenal Allah nih, bisa kenal Allah melalui jemaat-jemaat itu. Jadi kita harus tetap setia, tetap melakukan gimana yang Tuhan bilang gitu kan. Nah, kan terus si Rasul Petrus ini juga ngingetin terus sama setiap kota ini, setiap jemaatnya ngingetin katanya, kalian nggak akan pernah lepas dari penderitaan gitu. Tuhan pasti selalu ada gitu. Tantangan harus dihadapi gitu-gitu kan. Nah, itu juga sama kayak kita nih. Sama kayak Petrus juga sama kayak kita gitu. Anak-anak Tuhan juga harus saling menyemangati nih. Misalkan temannya lagi susah atau lagi gimana, kayak Freddy kan. Iya, kita harus tadi tolong aku gitu. semangatin Freddy kan Kak? Nah, Freddy gitu. Kayak Petrus juga kan gitu kan. Tiap kota jemaat-jemaatnya dia semangatin, dia kasih kekuatan gitu. Kita juga harus kayak gitu ke teman-teman kita ya. Kayak ke Freddy juga kita bantuin Iya, ya. oke. Kita semangatin ya. Kita pasti nemuin temannya Freddy. Ya. Iya Cherry benar Freddy. Ya. Nah, caranya sekarang kan kita lagi ada wabah virus corona nih adik-adik. Kita harus tegar gitu. Kan wabah ini kita semua kena ya. Jadi kita harus selalu berpengharapan sama Tuhan gitu. Selalu berdoa, ingat adik-adik ya. Selalu jaga diri. Ingat kan, maksudnya kita harus tetap jaga jarak. Pakai masker kalau kemana-mana ya. Ingat adik-adik ya. Nah, kita juga selain kita harus sama kita menyemangati, kita harus juga saling membantu. Contohnya dalam membantu itu bisa kita mendoakan, kita bisa memberikan barang yang kita punya yang udah nggak kepake, orang lain butuh kita bisa kasih makanan gitu. Orang lain juga banyak yang kelaparan, kita bisa bantu kalau kita mampu membantunya ya. Nah, Tuhan pasti bantu kok. Yang penting kita berdoa sama Tuhan ya. Nah, adik-adik, kakak punya satu video nih buat adik-adik, tonton dulu ya. Nih videonya.
yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kau yang bersamaku. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, tak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Adik-adik udah nonton videonya kan? Nah, kita diajarin dari video itu kalau Tuhan itu pasti ada selalu buat kita gitu. Kita sedih juga Tuhan buat kita gitu. Kayak Freddy nih tadi nih lagi sedih. Ya. Tuhan tuh mungkin bisa melalui cara Tuhan itu bisa melalui kakak dengan Cherry gitu, bisa buat menghibur nemenin Cherry gitu. Itu tuh pasti ada Tuhan bantu gitu. Asalkan kita mau
meminta kepada Tuhan gitu. Kita selalu berdoa, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan gitu. Jangan lupa apa yang dibilang Tuhan, ya kan? Tuhan pasti bantu. Gitu. Jadi segitu firman dari kakak gitu. Semoga cerita kakak ini bisa menguatkan adik-adik, bisa selalu berani menghadapi penderitaan gitu. Pokoknya ingat ada Tuhan yang bisa membantu. Oh, tapi kalau buat aku Kak, Tuhan Yesus ada nggak? Kan aku nggak tahu Tuhan Yesus itu siapa, dan Tuhan Yesus juga mungkin nggak tahu aku siapa. Oh, pasti dong Ferdi. Tuhan itu ada buat Ferdi. Tuhan itu hadir dalam berbagai wujud gitu. Seperti yang kayak ini sekarang Tuhan bantu Ferdi kan melalui kita ya, Ceria. Iya, kamu bisa ketemu Iya. sama kita bukan suatu kebetulan loh. Iya, itu tuh Tuhan udah atur buat kita. Wah, Tuhan Yesus baik sekali ya Kak. Aku sangat bersyukur bisa mengenal Tuhan Yesus melalui kakak dan Cherry. Iya. Iya dong, Cherry. Kakak, hari ini kita ada aktivitas kan? Oh iya, aktivitas kita nanti adik kelas tanggung maupun kecil akan membuat buku salib namanya. Buku salib ini nanti kakak ada kasih video tutorialnya. Ya adik-adik, sekarang kita akan memulai tutorial untuk membuat aktivitas IMPA online hari ini. Adik-adik siapin dulu bahan-bahannya ya. Di sini ada spidol. Adik-adik kalau misalkan nggak ada spidol, bisa pakai krayon atau pensil warna atau apapun yang adik-adik punya untuk menghias. Terus ada pensil, ada penggaris, ada gunting, dan ada kertas HVS. Kalau adik-adik di rumah nggak ada kertas HVS, bisa pakai kertas apa aja yang lebar seperti lebar kertas HVS ini ya. Oke, kakak mulai tutorialnya ya. Kita gambarnya gambar salib. Kita ukur aja pakai penggaris, kurang lebih 2 cm aja, atau bebas ukuran adik-adik pingin berapa ya. Kakak di sini pakai ukuran yang 3 cm. 3 cm itu dari sini ke sini, terus ini diukur 2,5 cm. Kita bentuk salib aja di sini. Terus kalau udah seperti ini, kita gunting ya adik-adik. Dari guntingnya, oh ini kita gunting ya. Ini nggak begitu rapi, adik-adik bisa bikin yang lebih rapi lagi daripada kakak ya. Gunting ya. Nah. Nah, kalau udah selesai, jadi agak panjang nih ya kalau kita buka. Tara. Oke. Nah, kita lipat lagi. Tugas adik-adik selanjutnya adalah membuat ayat. Kita tulis ayatnya pakai spidol. Di paling depan kita tulis Ulangan 31 ayat 8 ya. Nah, adik-adik pakai Alkitab, jangan lupa. Adik-adik tulis nih kata-katanya di sebelahnya. Kalau mau sebenarnya ya. Lagi. Sampai di bagian akhir. Jadi kita punya potongan ayat lagi 4 bagian ya. Jadi kalian pas ngeser beberapa ya, jangan dikatakan nih. Sangat tidak rapi. Nah, ini udah jadi ya. Kita lipat. Kita lipat nih. Gini deh. Salah. Nah, gini. Nah, bayang. Itu ya.
Adik-adik boleh hias di depannya, entah di gambar apapun, bebas, sama di belakang yang polos ini. Oke adik-adik, nanti kalau udah adik-adik bisa upload di Instagram, tandain @PALis. Nah, seperti itu ya adik-adik ya videonya. Nanti kalau kalian lupa, kalian bisa ulang-ulang lagi aja belajarnya. Nah, kalau udah jadi di foto, di tag di Instagram PA Wisma Asih. Kalian udah punya Instagram kan masing-masing kan? Jadi tag ya. Fotonya yang keren-keren ya. Nanti di tag. Gitu. Nah, sekarang kakak akan menutup ibadah kita dalam doa ya. Yuk kita lipat tangan dulu, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan telah mengajarkan kami seperti Rasul Petrus yang selalu menguatkan sesama kami untuk selalu tetap setia, semangat dalam menjalani hidup ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Kakak, Cherry tunggu dulu. Tadi katanya mau bantuin aku cari teman-teman aku. Gimana? Oh iya, tenang aja Freddy. Kita akan bantu cari teman-teman kamu kok. Tapi Iya. kita pamit dulu yuk Ya, kita sama mau pamit teman-teman yang nih. ada di rumah. Freddy Oh pamit iya. dulu ya. Dadah teman-teman. Sampai ketemu di info online minggu depan. Ya, jangan lupa ya. Ya. Yo teman-teman. Tetap jaga kesehatan. Bye. Dari firman tadi kita belajar untuk mempunyai iman, harapan, dan kasih untuk menghadapi setiap tantangan. Kita sama-sama belajar ya Kak Friska. Nah untuk itu setelah mendengarkan firman Tuhan, Kak Jejes dan Kak Friska undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Memanggil. Musik. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Adik-adik, sekarang kita akan menaikkan doa syafaat. Kakak undang kita semua untuk melipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita satu hati di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih tadi kami sudah membaca firman-Mu ya Tuhan. Semoga apa yang tadi kami baca dan kami dengarkan bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman PA agar tetap semangat dan rajin untuk mengikuti IHMPA online setiap hari minggunya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat pelaksanaan ibadah CD yang akan dilaksanakan pada hari ini ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk ibadah hari Minggu yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ya Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk kondisi jemaat yang sakit baik di Wisma Asih Lembang maupun di Pos 6C ya Tuhan. Tolong Kau pulihkan mereka agar mereka bisa terus beraktivitas ya Tuhan. Dan bukanlah kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak mulai yang jadi ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Tuhan, pada pagi ini kami datang kepadamu mengaku
berangkat ucapan syukur dan terima kasih atas berkat dan kesehatan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini kami mendoakan teman-teman PA yang mulai masuk sekolah secara online. Semoga tetap bersemangat dan mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan buat teman-teman yang sakit dalam kelemahan tubuh. Tuhan tolong jamah berikan kesembuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami agar selalu diberi kesehatan dan rezeki agar bisa membesarkan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, sambut dan sempurnakan. Ampuni segala kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami juga ingin mendoakan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Ketika saat ini bangsa dan negara kami boleh dilanda oleh virus corona, Tuhan, biarlah Engkau yang selalu menguatkan kami setiap masyarakat Indonesia untuk selalu tabah, kuat dan sabar menghadapinya. Dan kiranya Tuhan juga yang memberikan kekuatan dan kesabaran kepada pemimpin negara kami ya Tuhan. Ketika Tuhan boleh menempatkannya dalam pemerintahan, biarlah Tuhan yang memberikan mereka hati yang mengasihi, hati yang mau melayani Tuhan, juga kebijaksanaan. Sehingga setiap kebijakan yang mereka ambil adalah kebijakan yang seturut dengan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, ini doa kami yang jauh dari sempurna, ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang kita akan menyerahkan persembahan ya. Persembahannya disiapin dulu. Kalau udah, nanti dikumpulin ke papa mamanya ya. Kita akan menyerahkan persembahan kita dengan menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Aku Bawa dan Berikan. Terima kasih. berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami memberi persembahan, berkatilah persembahan kami ini, curahkanlah berkat-Mu agar kami selalu merasakan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri pemberitaan firman Tuhan, juga kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tetaplah jadi anak-anak Tuhan yang selalu sabar dan selalu kuat dalam menghadapi setiap penderitaan. Adik-adik, kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Di Badai Topan Dunia. Di dunia
Adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak undang kita semua untuk lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang boleh kami jalani sepanjang waktu ini. Terima kasih untuk setiap anak yang boleh hadir berkerinduan untuk beribadah pada pagi hari ini. Juga terima kasih untuk setiap kakak-kakak yang boleh melayani dalam ibadah pada pagi hari ini. Biarlah ketika kami akan kembali dalam kehidupan kami sehari-hari, kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, anak-anak Tuhan yang sabar dan tabah dalam menghadapi setiap penderitaan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak pernah berjalan sendirian, kami selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ketika sebentar kami akan kembali Tuhan, kami akan menjalani aktivitas kami kembali, biarlah Tuhan yang mendampingi kami dan memampukan kami sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita sudah selesai ya menjalani IMPA online hari ini. Tetap sukacita, tetap punya kasih dan pengharapan pada Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan. Akhirnya Kak Jejes dan Kak Friska pamit dulu ya. Ya, sampai kita pamit dulu berjumpa ya di IMPA online minggu depan. Dah.